Halo, pernah nggak sih kamu mikir, gimana caranya barang-barang yang kamu beli online bisa sampai ke depan pintu rumah kamu dalam waktu super cepat? Padahal barangnya bisa dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Gimana bisa seefisien itu? Nah, hari ini kita bakal ngobrol panjang lebar soal dunia yang sering nggak kelihatan, tapi jadi tulang punggung ekonomi global, supply chain, dan lebih spesifiknya lagi, gimana AI alias kecerdasan buatan udah mulai merombak total cara kerja supply chain zaman sekarang. Perkenalkan saya yang membuat video ini, nama saya Dimas Surya Hafidz Akbar NIM 027 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Video ini adalah perjalanan serunan informatif tentang teknologi yang menggerakkan dunia dan siapa tahu juga masa depan karier kamu. Jadi gini, supply chain itu ibarat nadi dalam tubuh industri. Segala sesuatu yang kita pakai, baju, makanan, elektronik, semua itu melewati serangkaian proses dari bahan mentah sampai ke konsumen. Mulai dari produksi, pengemasan, transportasi, pergudangan, distribusi, sampai layanan purna jual. Semuanya bagian dari rantai pasok alias supply chain. Tapi sistem lama punya banyak masalah. Koordinasi lambat, data tersebar di mana-mana. Prediksi permintaan sering meleset, terlalu banyak proses manual. Akibatnya, stok numpuk di satu tempat, kosong di tempat lain. Biaya operasional membengkak, pengiriman telat, pelanggan kecewa. Sekarang bayangin, semua proses tadi dijalankan dengan bantuan AI. Mulai dari analisis data permintaan, prediksi cuaca, rute pengiriman terbaik, sampai pemilihan vendor termurah dan tercepat. AI bisa bantu memprediksi kapan permintaan naik, misalnya jelang Lebaran atau Natal, ngatur ulang stok secara otomatis, deteksi potensi keterlambatan, optimasi rute pengiriman dengan peta real-time, deteksi fraud atau kesalahan manusia. Contoh real, AI tahu bahwa minggu depan akan hujan deras di Sumatera, maka ia otomatis ngatur ulang jadwal pengiriman dan nyari jalur alternatif. Nggak perlu nunggu manajer duduk rapat. Kalau kita ngomongin negara maju, mereka udah jauh lebih dulu memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan rantai pasok mereka. Contohnya, Amerika Serikat. Di sini, Amazon jadi pionir dalam memanfaatkan AI dan machine learning dalam manajemen gudang. Mereka punya sistem yang bisa memprediksi produk mana yang bakal laku keras, bahkan sebelum konsumen memutuskan beli. AI juga bantu mereka memposisikan stok lebih dekat ke pelanggan, jadi waktu pengiriman bisa lebih cepat. Jerman punya industri otomotif yang sangat canggih. Perusahaan seperti BMW dan Volkswagen pakai AI untuk memantau rantai pasok spare part dari berbagai negara. Bahkan ketika ada satu suku cadang yang telat, AI bisa langsung kasih solusi substitusi dari vendor lain yang kompatibel. Tiongkok, negara ini gak mau kalah. Alibaba dan JD.com udah punya smart warehouse, drone delivery, bahkan robot pemilah paket yang bekerja 24 jam non-stop. Mereka punya algoritma yang bisa memutuskan rute tercepat untuk ratusan ribu paket dalam hitungan detik. Jepang. AI di Jepang bukan cuma untuk efisiensi, tapi juga untuk ketepatan dan kualitas. Toyota misalnya, pakai AI buat kontrol kualitas hingga presisi sub-milimeter. Jadi, tiap mobil yang keluar dari pabrik punya standar yang sangat tinggi dan konsisten. Kalau kamu perhatikan, semua negara maju ini nggak cuma pakai AI buat hemat biaya, tapi juga buat ningkatin kecepatan, akurasi, dan pengalaman pelanggan.
perusahaan global yang telah menerapkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Gimana sebenarnya AI diterapkan dalam perencanaan supply chain? Ini salah satu tahap paling kritis. Kalau perencanaannya salah, seluruh eksekusi di lapangan bisa kacau balau. Di sini, AI bukan cuma sekadar alat bantu hitung, tapi otak yang bisa menganalisis jutaan data secara bersamaan dan bikin keputusan dalam hitungan detik. Salah satu bentuk penerapannya adalah dalam demand forecasting atau prediksi permintaan. Dulu, perusahaan cuma ngandelin tren penjualan tahun lalu buat nyiapin stok. Tapi sekarang, AI bisa analisis data dari berbagai sumber, cuaca, sosial media, event nasional, data ekonomi, buat prediksi permintaan yang jauh lebih akurat. Contohnya gini, sebuah perusahaan makanan tahu bahwa ada konser besar di Jakarta minggu depan. AI langsung memprediksi lonjakan penjualan minuman di sekitar venue dan menyarankan penambahan stok ke gudang terdekat. Bahkan sebelum manajer sempat baca berita soal konser itu. Selain itu, AI juga membantu dalam perencanaan kapasitas produksi. Ia bisa menghitung berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, kapan harus dipesan, berapa banyak pekerja yang harus dijadwalkan, dan di pabrik mana produksi harus dilakukan, semua berdasarkan prediksi permintaan dan kondisi supply chain. Bahkan dalam hal manajemen risiko, AI bisa deteksi potensi gangguan seperti bencana alam, mogok kerja, atau gangguan rantai pasok global, lalu menyarankan strategi mitigasi jauh sebelum dampaknya terasa. Kalau tadi perencanaan, sekarang kita bahas operasionalnya. Ini fase eksekusi. Barang diproses, dikirim, disimpan, dan disebarkan ke titik akhir. Dan disinilah AI menunjukkan kekuatannya. Pertama, dalam manajemen gudang. AI bisa kontrol robot-robot otomatis yang bergerak di gudang tanpa tabrakan. Mereka tahu mana barang yang harus didahulukan, mana yang stok lama, dan mana yang harus dikirim segera. Sistem pemetaan real-time juga memungkinkan AI untuk tracking lokasi barang, armada, dan status pengiriman secara presisi. Kalau ada delay, AI langsung beri alert dan nyari solusi. Di pusat distribusi, AI bantu mengoptimalkan penjadwalan truk dan rute pengiriman. AI akan menghitung rute tercepat, paling hemat bahan bakar, dan yang terhindar dari kemacetan atau jalan rusak. Bahkan, berdasarkan waktu tempuh historis. Bahkan di tahap pelayanan pelanggan, AI bantu menjawab pertanyaan lewat chatbot pintar. Kalau ada pelanggan tanya status pengiriman, sistem langsung tarik data real-time dan jawab tanpa perlu campur tangan manusia. Kalau disimpulkan, manfaat AI dalam supply chain itu luar biasa. Efisiensi biaya, mengurangi pemborosan, tenaga kerja, dan waktu. Kecepatan tinggi, dari pengambilan keputusan sampai pengiriman barang. Akurasi tinggi, prediksi lebih tepat, pengambilan keputusan lebih cerdas. Skalabilitas, sistem bisa tumbuh bersama bisnis tanpa nambahin kompleksitas. Fleksibilitas adaptif, bisa cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, krisis, atau permintaan mendadak. Yang paling penting, AI bikin supply chain jadi proaktif, bukan reaktif. Ia bisa deteksi masalah sebelum terjadi dan langsung bertindak. Oke, teman-teman, panjang juga ya perjalanan kita hari ini. Tapi aku harap kamu nggak cuma dapat informasi, tapi juga wawasan baru. Supply chain bukan lagi urusan gudang dan truk aja. Sekarang, supply chain udah jadi panggung utama di mana teknologi, bisnis, dan keberlanjutan berkolaborasi. Dan ingat, kita nggak lagi bicara masa depan yang 10 tahun lagi. Ini semua udah mulai sekarang. Sebagai mahasiswa teknik mesin dari Universitas Negeri Surabaya, aku, Dimas Surya Hafidz Akbar, NAEM 23050524027, merasa kita punya tanggung jawab untuk ikut ambil bagian.
Karena kita bukan cuma belajar mesin, kita juga belajar sistem. Dan supply chain adalah sistem kehidupan industri modern. Dan kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, yuk bantu like dan share ke teman-temanmu. Semakin banyak yang ngerti teknologi ini, semakin besar peluang Indonesia buat jadi pemain besar dalam revolusi industri berbasis AI ini. Terima kasih udah nemenin sampai detik terakhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran. Dan ingat, masa depan itu bukan ditunggu, tapi dibentuk.